Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin saya Vivi Anggraini, mahasiswi UIN Raden Patah Palembang, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, kelas 2351 AKPI, dengan NIM 230413110116. Pada video kali ini saya akan menganalisis 10 iklan, 5 iklan bergerak dan 5-nya lagi iklan tidak bergerak. Lalu menentukan masing-masing dari iklan ini termasuk ke dalam jenis iklan apa. Kita akan membahas 3 jenis iklan dalam video kali ini. Yang pertama itu ada direct marketing. Apa itu direct marketing? Direct marketing itu adalah bentuk iklan persuasif. Dia secara langsung mengajak audiens untuk membeli suatu produk, menarik perhatian audiens agar membeli suatu produk yang ditawarkan. Lalu yang kedua itu ada guerrilla marketing. Guerrilla marketing ini dia tidak mengajak secara langsung untuk para customer itu membeli suatu produk, tapi dia akan membuat suatu iklan yang akan dipiralkan sebelum produknya itu diluncurkan. Sehingga nanti pada saat produknya itu sudah diluncurkan, orang itu berbondong-bondong mau membeli. Atau biasa juga akan dibuat sekreatif mungkin atau dalam bentuk cerita atau story apapun itu yang mungkin bisa viral di publik. Nah, lalu yang ketiga itu ada spot media. Spot media ini dia itu bukan iklan utama tapi sebagai iklan pendukung. Biasanya dia ada di perlombaan olahraga atau event-event olahraga, biasanya di sana sebagai pendukung. Apa gunanya? Ya gunanya untuk membangun citra positif dari brand tersebut atau dari produk tersebut, membangun awareness-nya para audiens. Nah, seperti apa analisisnya? Langsung kita bahas. Shopee Live lagi paling banting harga. Hanya di Shopee Live Superstar. Mega bintang banting harga. Belanja produk-produk kesayanganmu super lengkap. Dan dipandu oleh kreator-kreator favoritmu. Hanya di Shopee Live. Nikmati hematnya. Nah, setelah kita menyaksikan iklan live Shopee tadi, di sana jelas ada call to action-nya. Secara langsung itu dia menginginkan orang secepatnya memberikan respon terhadap iklan yang ditayangkan. Lalu kedua itu dia menawarkan ada diskon, voucher, cashback, dan lain sebagainya yang membuat orang itu untuk semakin tertarik membuka Shopee Live segera mungkin. Nah, ini termasuk ke dalam kategori direct marketing. Oke, kita ke iklan selanjutnya. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa dari divisi serangan cyber mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni lepas dari sangkar. Tikus rakus itu melahap kripto. Semakin rakus, semakin besar. Sangkuni berhasil lolos. Marjan, berbuka dan bangkitkan semangat. Wow, keren ini iklannya. Kreatif, inovatif, modern. Dia menggunakan AI untuk iklannya sepanjang sejarah iklan minuman yang terkeren 2026. Bahkan sebelum Ramadan, biasanya Marjan ini kan happeningnya itu di Ramadan. Kayak menjadi sesuatu yang khusus kalau Ramadan pasti ada Marjan. Jadi di situ sebelum Ramadan iklannya per series, dia ini kan story. Jadi storynya itu sangat menyentuh emosional dan orang-orang itu menunggu setiap series iklannya karena terbawa suasana gitu. Nah di sini dia sebelum Ramadan sudah meluncurkan iklan itu dan viral dan orang menunggu-nunggu setiap seriesnya. Ini termasuk ke dalam jenis kategori iklan guerrilla marketing. Keren. Oke, kita ke iklan selanjutnya. Why do it? Why would you make it harder on yourself? Why chance it?
Why put it on the line? With so much at stake, with so much room to fail, why risk it? Why would you dare? Seriously, why? You could give everything you have and still lose. But my question is, what if you don't? Oke, tadi kita sudah menyaksikan iklan dari Nike dengan membawa pesan why do it, dan dia menggunakan oragawan yang profesional, dan di sana dia menggait anak muda sebagai pesan dan juga membangun citra merek dari brandnya tersebut. Sebenarnya Nike ini kan dia suatu merek yang udah terkenal, dan dia menggunakan iklan ini itu cuman sebagai membangun citra merek perusahaan dia saja gitu kan, bukan sebagai utama dari promosi produk, dan tidak berharap orang itu membeli dari iklan yang dia pasang. Nah, ini termasuk kategori spot media sebagai pendukung saja. Oke, kita ke selanjutnya. Semangat gak ada matinya. Live stream dari pagi sampai malam. Aman aja. Terus baterainya nggak bisa habis. Aman aja. Jadi yang seru. Ayo. Wey. Kirim filenya sekarang. Aman aja. Yeay! Nyari angin? Ayo. Jalan seharian? Aman aja. Meski hujan? Aman aja. Chat lancar? Pantang nyasar? Selalu ready? Bikin energi? On lagi! Aman aja. Naik gunung? Naik kuda? Sampai terbang? Aman aja. Realme C100. Buat hidup gak ada matinya, biar kamu aman aja. Udah kelar nih. Baterai masih awet nih. Challenge gue apa lagi, Kak? Oke, tadi kita udah nyaksiin iklan Realme C100 series. Di sana dia menampilkan keunggulan produk, manfaat produk, deskripsi produk yang secara langsung dia ingin menarik orang untuk membeli produk tersebut. Sudah jelas ada tekan berbagai keunggulannya. Maka ini dimasukkan kategori iklan direct marketing. Kita ke selanjutnya. Oke, tadi kita nyaksiin iklan headphone-nya dari Sony. Di sana ada kreativitas yang tinggi, di mana iklannya tidak ada suara, tidak ada percakapan, ataupun dialog, tapi dia menampilkan visual yang menarik, dan di sini dibikin orang itu penasaran. Sebenarnya apa sih yang ditayangkan dari iklan tersebut atau video tersebut? Dan di akhir video, dia menggunakan headphone-nya dari Sony. Itu menjadi poin utama dari iklan tersebut. Di sini ada kreativitasnya, orang itu bisa mengingat mereknya dengan baik karena ada kreativitas yang sangat bagus, dan ini dimasuk ke dalam kategori iklan guerrilla marketing. Oke, kita selanjutnya analisis ke iklan yang tidak bergerak berupa poster dan juga billboard. Yang pertama kita akan analisis poster billboard.
berikut ini. Oke, tadi kita sudah melihat poster billboard di jalanan. Ada seorang wanita yang menggunakan earphone. Di sana ada tagline bahwa Spotify itu lebih tahu perasaannya dia daripada dirinya sendiri. Dan di bawahnya itu ada ajakan juga untuk mengajak orang lain mencari tahu apa playlist yang dia gunakan untuk menemani hari-harinya di Spotify. Dan ini ada kreativitas yang tinggi, ada bahasa yang relate dengan orang-orang gitu kan, menggunakan bahasa yang sehari-hari yang itu bisa menimbulkan kedekatan emosional. Salah satunya juga ciri dari iklan guerrilla marketing, dan ini termasuk ke dalam jenis iklan guerrilla marketing. Dan di tagline-nya itu berpotensi akan viral karena dan terbukti juga ya, itu ada kayak sesuatu yang sangat kreatif gitu, ada kreativitas tinggi di sini, walaupun secara tidak langsung ya dia itu mengajak orang untuk menggunakan Spotify, tapi ada kreativitas tinggi untuk membangun brandnya dia. Ini termasuk ke dalam kategori iklan guerrilla marketing. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, tadi kita udah nyaksiin poster dari McD. Di sana jelas ya, ada produknya, harga produk, ada diskonnya, ada limit dari diskon produk apa saja, itu jelas deskripsi produknya, dan itu membutuhkan respon cepat dari audiens untuk adanya feedback pembelian. Maka iklan ini termasuk ke dalam kategori direct marketing. Secara langsung dia menawarkan produk kepada konsumen. Oke, kita ke iklan selanjutnya. Oke, tadi kita udah menyaksikan poster dari produk KitKat. Di sana dia menggunakan slogan Have a Brick Happy KitKat, dan di sana juga ada deskripsi dari produknya, ada varian produknya, dan ada call to action yang jelas yaitu Grab Now. Itu kan secara ajakan persuasif, mengajak langsung audiens untuk melakukan suatu tindakan atau membeli satu produk. Nah, maka termasuk iklan ini ke dalam jenis iklan direct marketing. Kita ke selanjutnya. Tadi di poster skincare Skintitik itu ada tertera jelas nama produk dan juga gambar produknya secara dominan. Dia menjelaskan berbagai deskripsi produk, keunggulan produk, dan di sana juga ada salah satunya dia mengklaim bahwa wajah kita bisa terbebas minyak selama 12 jam jika menggunakan sunscreen dari Skintitik. Dan juga di sana ada harga diskon yang awalnya itu harganya 96.000 dicoret menjadi 76.000. Ini menandakan tujuan utama dari iklan tersebut adalah membutuhkan respon cepat dari calon pembeli agar mereka segera membeli, karena harganya lagi diturunkan. Artinya dia secara persuasif mengajak para calon pembeli untuk segera membeli produk ini secara salah satu cara teknik marketing dari jenis iklan direct marketing. Jenis iklan ini membutuhkan respon yang cepat dari calon pembeli untuk segera membeli produk, karena tujuan utama dari direct marketing itu adalah menarik perhatian audiens untuk segera membeli produk mereka. Baik, kita ke iklan selanjutnya. Oke, tadi kita udah lihat dari poster Pocari Sweat. Dia menampilkan suatu olahraga, dan di sana dia menjadi sponsornya, bukan sebagai langsung promosi tentang kepada audiens untuk membeli Pocari Sweat, tapi melalui suatu event olahraga, dan ini termasuk ke dalam kategori jenis sport media. Dia tidak secara langsung tapi menjadi sponsor dari sebuah event olahraga, dan juga sebagai membangun citra baik dia, karena tujuannya memang ada air itu untuk membantu mengembalikan tenaga setelah olahraga. Oke, sekian dulu analisis dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.